Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan mereview ulang tenda asal Surabaya Top 10 dari brand Metalike, tipenya Starlight 2P. Saya pernah review sebelumnya dan tes anti badai dalam kondisi badai. Cuman akan kita review ulang karena waktu itu kurang jelas untuk cara mendirikan tendanya. Jadi kita akan dirikan ulang tenda ini, dan ini adalah warna terbaru, ada warna ungu ya. Jadi ada 3 warna baru, yaitu warna ungu, warna abu-abu, dan warna biru. Untuk lebih jelasnya contoh seperti apa gambarnya nanti ada di deskripsi. Di situ ada link pembelian sekaligus Instagramnya dari Metalike Well Gear ya. Jadi ini kita sering dapat DM komplainan gimana kok tendanya ternyata performanya tidak memuaskan. Ternyata setelah saya minta fotonya sama orang yang komplain, cara bikinnya salah lah. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendirikan yang seharusnya dari tenda Starlight 2P ini. Ya, kita untuk info juga, ini ada gratis trekking pole yang seperti ini ya, merek Naturhike untuk 3 orang pembeli pertama setelah video ini tayang. Dan kalau teman-teman ngomongnya ini tahu tendanya dari Mas Edis gitu. Jadi ada free 3 pembeli pertama. Trekking pole ini mungkin harganya 180.000 ke atas kalau nggak salah ya. Ya, kita mulai langsung aja. Kita buka tendanya. Setiap tenda udah dilengkapi dengan pasak 6 buah, terus kemudian 4 guideline samping dan 1 guideline untuk yang di depan, ada figur M-nya. Nanti kita lihat. Sekarang kita gelar tendanya. Untuk yang bagian bawah ini yang berwarna hitam ya. Spesifikasi bahannya apa nanti ada di kolom deskripsi. Dicek aja di situ, main-main ke kolom deskripsi. Nah, ini kita pastikan dulu mau menghadap kemana tendanya. Untuk yang depan itu yang ada resletingnya, sedangkan bagian belakang yang tidak ada resletingnya. Jadi kita gelar seperti ini. Pastikan di bagian bawah itu tidak ada duri atau paku yang bisa berpotensi untuk menyobek bagian bawah tendanya. Setelah kita bentangkan seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pasak bagian depan. Jadi bagian ujung sini bisa teman-teman lihat, sini ada 1 buah tali yang atas dan bawah. Saya lebih suka yang pakai bawah. Nah, ini nanti dulu aja kita seretinnya. Ini kita tarik ketat, kemudian kita tancapkan ke sana. Oke, sebelum ke yang lain kita ke sisi yang satunya. Jadi harus silang ya, supaya nariknya bisa ketat. Nah, ini yang tadi sana udah kita pasak, sekarang yang ini harus kita tarik secara ketat dan jauh jarak dari pasak ke tendanya. Jadi ini harus panjang jaraknya. Nah, kita tarik seketat mungkin. Setelah itu kita bisa pasang yang bagian ujung belakang. Oh ya, pasangnya kita udah dibekali dengan pasa aluminium ya, jadi yang enteng. Sama yang belakang ini juga kita harus tarik ketat. Yang ini asal pasang dulu aja, nanti kita sesuaikan lagi kalau tendanya udah berdiri. Yang penting adalah ini tetap tarik ketat, yang ini juga tariknya ketat ya, sama sana juga ketat. Kemudian ujung yang satunya lagi, bagian yang bawah yang kita tarik, pastikan bagian yang ini, sisi yang ini ketat dan sisi yang ini juga ketat. Jadi ini nariknya agak silang ke belakang begini. Karena kuncinya tenda ini supaya bisa anti badai dan nggak kondensasi adalah keseluruhan sisi ketat semua. Nah, setelah kita pasang, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita berdirikan
trekking pole ini kita pakai 115 sampai 120 cm enggak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan. Paling enak yang pakai quick lock ini ya daripada yang teleskopik. Jadi cepat untuk masangnya. Boleh pindah ke depan. Nah, cara masang trekking pole-nya adalah yang bagian tajam ini yang di bawah supaya tidak melukai bagian atas tendanya nanti. Ini kita buka dulu velcro-nya. Kemudian resletingnya kita buka dulu. Ini resletingnya sudah pakai YKK ya, jadi aman. Badak banget ini resleting. Nah, setelah itu bagian yang tumpul atau bagian yang handle kita masukkan ke dalam, dan di sini sudah ada tempatnya. Jadi di ujung dari tenda ini kita masukkan, kemudian kita tegakkan aja. Kalau kita kesulitan dalam menegakkan, enaknya kalau pakai quick lock adalah kita bisa ngecilin dulu, baru kita panjangin lagi. Nah, setelah berdiri tegak seperti ini, kalau tenda Anda masih baru, kita akan dibekali oleh guideline depan yang sudah ada figur M-nya ini kayak gini. Ini fungsinya untuk mengetatkan tenda bagian yang depan. Kita pasang dulu guideline-nya. Boleh di zoom sini. Nah, ini ada dua bagian, satunya pendek, yang satunya yang panjang. Yang kita masukkan ke dalam tenda ini adalah yang bagian panjang. Tuh masukkannya saya lebih suka dari bagian belakang dulu. Dari belakang tembus ke atas, baru ke depan. Ini adalah mekanisme penguncian. Jadi ini kalau kita tarik ya aman, tapi kalau kita kendorin ini tinggal didangain gini, dangain itu ya, jengatin pisan itu. Nah, setelah itu kita bagian yang di sini ini bisa di adjustment juga. Kalau saya lebih suka ini saya panjangkan dulu figur M-nya ini. Nah, baru yang ini nanti kita pasak dengan ketat. Bagian yang depan ini usahakan pas di tengah-tengah ya. Jadi bagian tengah-tengah tenda pas, supaya estetik aja. Kita pasang ala kadarnya dulu, nanti bisa di adjust lagi. Nah, fungsinya yang figur M ini adalah pengait untuk di pintu. Nah, ini kalau kurang panjang kayak gini, ini bisa dipanjangin lagi. Nah, bisa sampai segini. Nah, ternyata ini kan terlalu jauh, berarti yang harus dibetulin adalah posisi pasak yang di sini kita kurang dekat berarti. Kalau terlalu dekat dia pintunya nggak akan ketat, tapi kalau terlalu jauh talinya juga nggak nyampe. Anggap aja segini ya. Nah, ini bisa untuk di tali seperti ini. Ini posisi tertutup kurang lebih seperti ini. Jadi ada M tuh fungsinya untuk satu kanan, yang satu kiri. Nah, setelah tertutup begini, baru kita ketatin baik yang bawah maupun yang atas. Nah, sekarang kita cek keliling. Ini ketika kurang naik, kita bisa kencangkan lagi di bakalnya ini. Kalau kurang ketat kita bisa geser lagi. Kemudian ini juga kita bisa kencangin lagi. Satu lagi yang harus dipasang adalah bagian belakang.
bagian belakang ini sama seperti yang lain, jadi kita tarik ketat ke belakang. Jadi total pasak 6 itu adalah ke semua ujung-ujungnya ini. Kita ketatin semua sisinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kita ada 2 buah atau 4 buah ya kalau kanan kiri, ini untuk guideline. Jadi kalau ini dipasangi guideline, ya nanti fungsinya kita bisa cantolin ke pohon atau apapun untuk nambah ketinggian. Jadi modelnya nanti seperti ini tertariknya, untuk memberikan headroom yang lebih lega di dalam. Sekarang kita intip bagian dalam ya. Jadi bagian dalam dari tenda ini nggak ada yang berubah ya dari Metalike yang pernah saya review, cuman ini reminder aja. Untuk urusan seal ini ada yang baru, jadi berbeda dengan model yang lama. Kalau model yang lama itu kan tipe injek ya, atau tipe disuntikkan. Sedangkan yang baru ini kita pakai seal hitam yang seperti jas hujan. Ini bikinnya di pabrik jas hujan memang. Jadi ini sudah pasti sangat lebih kuat daripada seal-seal tenda kebanyakan yang cuman biasanya seperti double tip atau slow tip biasa itu. Ini benar-benar kita kualitas pabrik, jadi bukan templean ya, ini press-pressan. Untuk ini yang bagian depan kan ini terbukanya cukup lebar, 1 telapak tangan lebih, tapi jangan khawatir angin masuk terus langsung mengembus ke depan karena di sini bathtubnya tinggi banget. Untuk resleting dia ada 2 ya. Nah, untuk dari isinya sendiri ini seperti ini. Ini masih karena belum dipasang, jadi ini masih agak ngondoy, tapi nanti kalau guideline-nya dipasang dan dicantolkan ke ranting ini bisa tertarik ketat. Dan ini ada cantolan di sini, fungsinya adalah untuk bathtubnya ini supaya bisa cemandel, nyantol. Nah, nyantolin bathtub di sini untuk ditinggikan jadi posisi seperti ini. Jadi untuk bukaan ventilasi bisa kita atur manual tergantung dari tarikan dari 1, 2, 3, 4 tali yang ada di dalam. Itu yang sana adalah kantong ya, di kedua sisi ada. Jadi itu kantong. Kemudian syarat untuk agar tidak kondensasi selanjutnya adalah ini yang paling inovatif menurut saya adalah resleting yang dibuka dari atas. Jadi kita tahu udara itu kan arahnya ke atas ya. Jadi titik tertingginya di sini kita bisa buka. Jadi udara uap air dari dalam itu bisa keluar lewat lubang yang dari atas ini. Ya, di sini akan auto buka karena di sini dilengkapi oleh karet penarik di kedua sisi. Nah, sekarang kita coba lihat kapasitasnya. Mungkin bisa dibantu masuk ke dalam. Yang mau nyobain. Pakai aja sepatu ya, nggak apa-apa. Terserah kepalamu di mana. Nah, memang di sini keluar masuk tendanya agak susah karena memang tenda ini didesain untuk untuk hanya tidur saja, istirahat saja. Ini isi 3 orang, tapi aslinya kapasitas 2 orang. Coba kaki lurus aja, lurus, kepalanya sama. Kepalanya sama.
anu apa lurus no coba. Kamu ojo melintang. Lah, lurus. Agak ke bawah dikit. Ke bawah dikit. Terus. Oke, kamu agak naik dikit. Nah, ini contoh kalau kita isi 3 orang. Ini kalau secara lebar agak makso untuk orang yang paling ujung ya, karena di sana nanti kalau pakai sleeping bag pasti kena sama apa itu namanya bagian layer tendanya. Ini single layer. Nah, nanti kamu tingginya berapa dek? Tinggimu berapa? 153. Saya tingginya 170 cm. Ini masih muat, jadi atas itu headroomnya masih jauh, kaki juga headroomnya legroomnya juga masih jauh. Untuk kalau misalkan Nes minta tolong Nes, yang belakang itu tarik Nes. Itu Nes, yang belakang tadi yang tak tarik lah. Ada hitam-hitam. Nah itu. Ini lah hitam-hitam. Pentolan. Nah, kamu tarik ke atas. Satunya juga no. Nah, itu kalau misalkan dari guideline-nya kita tarik, kita akan dapatkan headroom yang lebih lega. Cuman idealnya sih memang ini maksimal 2 orang saja. Jadi kalau di sini orang pertama, agak ke tengah itu orang kedua, yang paling ujung itu bisa buat perkakas kita untuk tas dan lain sebagainya, bisa kita taruh di depan. Oke, kayak gitu sementara bukan review sih, ini cara mendirikan tenda. Jadi pastikan kita ujungnya semua ketat. Nah, ini kalau kita agak makso, ini kan kaki metungul di sini ya. Ini makanya nanti dikasih guideline ini untuk diangkat seperti ini. Jadi lebih ketat lagi. Ini juga bisa lebih ketat lagi. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau kita masangnya kondisinya benar seperti ini, seharusnya tidak akan terjadi yang namanya rembes dan kondensasi, karena aliran air hujan itu akan langsung mengikuti bidang yang ketat ke tanah. Untuk rembes ini bahannya ada di deskripsi ya, spesifikasinya itu otomatis pasti sangat kuat dan sangat tahan air. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, atau WA saya juga bisa, DM saya juga bisa, atau langsung ke Metalike-nya juga bisa. Jangan lupa kalau mau beli bilang aja tahu dari Mas Edis gitu, supaya bisa klaim free trekking pole untuk 3 pembeli pertama. Harganya untuk saat ini adalah 999.000. Jadi 1 juta kurang 1.000 kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.